Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Bapak Rizal Fadilah, kemarin kan kabarnya kecelakaan motor. Nggak tahu kabarnya bagaimana, banyak orang yang nyari di mana jatuhnya, apa dibawa ke rumah sakit, apa langsung ke rumahnya, kagak ada yang tahu. Tapi pastinya kalau kata teman-temannya, beliau itu kecelakaan pada saat naik motor. Tapi ini yang menarik. Tiba-tiba Pak Rizal Fadilah muncul di Kompas TV. Langsung ditanyain tuh sama reporternya, gimana kabarnya Pak Rizal Fadilah kemarin tuh kecelakaan. Ya alhamdulillah Pak Rizal udah sehat. Berarti besok-besok kalau dipanggil Polda udah datang kali ya. Kan udah sehat. Alhamdulillah. Jadinya kasus ijazah palsu itu, dugaan ijazah palsu itu cepat selesai. Bener apa kagak? Ya, inilah ada perbincangan menarik. Tamunya yaitu tadi Pak Rizal Fadilah. Masih nggak enak, masih ngerasa nyeri-nyeri lah. Dan juga ada Pak Susno Juaji. Pak Susno Juaji ini adalah mantan kepala Badan Reserse Kriminal Polri ya, tahun 2008 kalau nggak salah. Dan juga ada relawan Merah Putih Bung Sylvester. Ini membahas nih ijazah palsu, dugaan ijazah palsu yang di Barreskrim maupun yang di Polda. Tapi ada yang telak kena banget Pak Rizal Fadilah nih, mungkin dak-dikduk ya ketika mendengar komentar pernyataan dari Pak Susno bahwasannya pembuktian ini sebenarnya gampang kok. Institusinya masih ada. Ya bagaimana dialognya, kita denger aja. Let's go. Selamat sore, Selamat Mas. sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih semua Selamat sudah sore, bergabung Pak bersama Susno, kami. Pak Saya Rizal. dengar kabar di Sama-sama. saya dengar kabar di awal Pak Rizal Anda sempat tidak bisa datang dalam panggilan polisi karena kecelakaan. Ya, Kondisi Anda sekarang betul. bagaimana, Pak? Ya masih belum normal jalannya karena kaki yang kena tabrak. Oke. Jadi tapi kan sekarang udah diperlukan itu. Hmm. Nah, dalam pemulihan hasil pemeriksaan rumah sakit beberapa hari katanya harus istirahat dulu. Oke, akhirnya kan hanya 3 rekan Anda yang memenuhi panggilan di Polda Metro Jaya Ya. waktu itu kan ya Pak ya. Kalau Betul, Anda Pak. yang Anda dengar waktu itu dari 3 rekan Anda yang diperiksa kemarin, apa-apa saja diperiksa Pak? Apa keterangan yang disampaikan atau hal apa yang digali? Ya saya kira mengenai TPUA-nya sendiri gitu kan, kompetensi waktu mengajukan pengaduan, itu legal standing lah. Kemudian juga terkait dengan pasal-pasal yang dilaporkan gitu oleh Pak Jokowi, masalah 310, 311, dan 27A sampai ke 32, 32, 35 Undang ITE. Saya kira masalah substansinya itu gitu ya. Di samping juga beberapa podcast dari TPUA yang menyampaikan tentang sampai ke proses berangkat ke Yogyakarta, ke UGM, dan ke Solo, tempat kediamannya Pak Jokowi, untuk mencari informasi skripsi dan ijazah. Dan konteksnya waktu itu pemeriksaan sudah status sebagai saksi atau polisi cuma minta klarifikasi ke 3 teman Anda itu, Pak? Masih klarifikasi, walaupun disebutnya sebagai saksi di dalam panggilan itu, tapi intinya klarifikasi kan, yang disampaikan di Polda waktu itu ya? Polda Metro ya. Jadi saksi untuk klarifikasi lah, itu mudahnya Pak. Oke, kami juga terima foto Pak. Ada foto yang menunjukkan ini Anda diperiksa. Kami nilai ya, ini diperiksa di Barreskrim, dan saya coba tampilkan juga fotonya. Ini dia Pak. Mungkin apa yang bisa Anda jelaskan dari foto ini? Ini pemeriksaan kapan waktu itu dan di mana persisnya? Hal apa yang Anda sampaikan saat itu juga Pak?
ini berkaitan dengan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh TPUA, gitu kan. Jadi kami yang mengadukan gitu, tentang dugaan skripsi dan ijazah palsu Pak Jokowi. Kemudian kami dipanggil gitu dalam rangka lidik ya, sesuai dengan SP lidik 1007 tahun tanggal 10 April. Jadi beberapa orang sudah diminta klarifikasinya juga gitu ya untuk menyampaikan maksud dari pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh TPUA. Saya kira itu, dan di sana ya dipertanyakan banyak hal gitu kan, di samping legal standing tadi pasal juga ya yang disampaikan 263, 266, 264 pemalsuan dan undang-undang Sisdiknas pasal 68 yang kita usulkan tambahan 69 berkaitan penggunaan ijazah dan gelar palsu gitu. Oke. Bang Sylvester begini, polisi kan sekarang lagi proses nih laporan pencemaran nama baiknya Pak Jokowi. Sementara di sisi lain juga masalah kepastian soal tudingan ijazahnya Pak Jokowi ini masih nunggu hasil laboratorium forensik. Menurut Anda ini akan jadi tantangan atau sebetulnya bisa lekas ditemukanlah titik terang atau bisa clean and clear kasus ini? Ya, kita berharap ya ini seluruh bangsa Indonesia agar ini selesai dengan baik dan cepat. Jadi kalau yang kita lihat ini kan yang hari ini ipar Pak Jokowi maupun tim kuasa hukum itu mendatangi Mabes Polri ya, bukan di Polda Metro. Jadi dalam hal ini Pak Jokowi itu sebagai pihak terlapor. Yang melaporkan adalah tim dari TPUA. Ya, kira-kira begitu ya Bang Rijal ya? Ya, betul Pak Sylvester. Ya, jadi itu kan Pak Rijal juga udah mulai bulan April. Jadi sebenarnya ini udah lama. Kalau nggak salah itu sudah banyak pihak juga yang dipanggil untuk menjadi saksi. Yeah. Dan yang pelaporan Pak Jokowi itu baru di tahap juga penyelidikan, tapi masih baru ya. Jadi intinya kita senanglah bahwa Pak Jokowi sendiri yang akhirnya sebagai pihak terlapor mau dengan sungguh-sungguh agar ini masalah ini cepat selesai. Beliau diwakili oleh ipar dan juga pengacaranya membawa ijazah asli beliau ya. Jadi ini saya pikir sama-sama saya juga berharap teman-teman yang melaporkan juga menyambut dengan baik. Jadi kita lihat saja nanti pihak Mabes Polri yang mendalami hal ini, termasuk juga nanti tim laboratorium forensik Mabes Polri bisa benar-benar akhirnya mendapatkan hasil yang kita harus hormati nantinya gitu mengenai keabsahan daripada ijazah palsu yang dituduhkan. Masih ada 10% itu tadi yang dibilang oleh polisi masih akan diusut. Tapi begini juga, Pak Susno, kalau Anda di kepolisian waktu itu, dengan konteks ada dua kasus seperti ini, satu masalah tudingan ijazah, kemudian sudah ada laporan juga masalah pencemaran nama baik. Sesungguhnya mana yang harus bisa dibuktikan lebih dulu? Masalah tudingan ijazah ini atau masalah pencemaran nama baiknya yang bisa diusut lebih dulu, Pak Susno? Baik, kedua kasus ini adalah sangat berkaitannya satu sama lain. Pertama, kita hargai Pak Jokowi sudah membawa juga permasalahan ini ke ranah hukum. Karena hanya ranah hukum lah yang bisa menyelesaikan isu-isu ini. Nah, mana yang harus diselesaikan lebih dulu? Karena ini saling berkaitan. Penuduhan tentang ijazah palsu lebih dulu dilaporkan. Kemudian karena dituduh ijazah palsu, sedangkan Pak Jokowi mengatakan tidak palsu, maka dia merasa nama baiknya tercemar. Jadi benar, sudah ditangani ijazah itu palsu apa tidak. Dan membuktikan itu palsu apa tidak, itu tugas daripada penyidik. Bukan melalui perdebatan di luar. Nah, penyidik membuktikan itu tidak terlalu sulit. Ya. Karena apa? Institusi resmi yang mengeluarkan ijazah itu masih ada, dan lembaga itu sangat-sangat punya kredibilitas di Indonesia, bahkan di mata internasional, yaitu Universitas Gadjah Mada. Tentunya dia adalah saksi pokok untuk menentukan, untuk menjelaskan itu
palsu apa tidak. Setelah itu baru saksi-saksi orang gitu. Nah, saksi orang siapa? Kan ada dosennya, saya yakin dosennya Pak Jokowi kalau betul kuliah di situ masih ada yang hidup. Kemudian tenaga administrasinya mungkin masih ada yang hidup. Kemudian yang jelas teman kuliahnya, seandainya Pak Jokowi betul kuliah di situ pasti masih ada yang hidup. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa kasus ini bakal lemah atau tidak begitu ya? Ya, polisi sangat profesional untuk menyelidiki, ya pas lagi masalah pemalsuan ijazah. Nah, kalau kita tidak percaya sama polisi, tidak percaya sama UGM, ya kemana lagi kita membawa ini? Nah, setelah tidak terbukti misalnya apa hasil penyidikan tentang palsu atau tidak ijazah tersebut, maka tentunya sangat berkaitan erat dengan masalah pencemaran nama baik. Apakah nama baik itu betul dicemarkan, misalnya karena ijazahnya asli dituduh palsu, atau justru sebaliknya, betul ijazahnya palsu. Nah, ini sangat erat. Kita percaya sama penyidik Polri, percaya juga sama lembaga UGM, percaya juga dengan saksi-saksi, baik saksi ahli, maupun hasil laborat yang akan diperiksa oleh penyidik Polri. Mabes Polri sudah bilang juga bahwa prosesnya 90% penyidikan sudah beres. Tinggal 10% lagi yang untuk membuktikan lagi masalah keaslian ijazah ini. Kalau kemudian yang 10% ini ditunjukkan bahwa hasilnya otentik atau tidak otentik, apakah prosesnya akan clear? Kalau kemudian ijazah itu asli bahwa kasusnya akan selesai, atau justru harus ada pembuktian lewat sumber-sumber lain? Singkat saja Pak Susno, tudingan ijazah dilaporkan ke Bareskrim, tapi kalau kemudian hasil saintifik ijazah menunjukkan asli, apakah case close atau sebetulnya masih bisa dicari sumber lain? Singkat saja Pak. Untuk menentukan asli apa tidak, bukan saintifik saja, saintifik laborat saja ya, saksi ya. Yang paling urgent itu adalah lembaga yang mengeluarkan. Lembaga yang mengeluarkan, kemudian saksi lain ditambah hasil laborat. Kalau itu misalnya asli, maka berpengaruh juga terhadap laporan yang disampaikan di Polda Metro tentang pencemaran nama baik. Kalau itu juga misalnya terbukti palsu, juga berpengaruh juga untuk laporan di Polda Metro, berarti kan dihentikan. Jadi sangat berpengaruh itu. Dan pembuktian hal ini, saya mantan penyidik ya, sangat gampang karena lembaganya masih ada kok. UGM-nya ada, saksi ada, laborat ada. Jadi bagus sekali membawa ini ke ranah hukum supaya ini jelas. Dan kita yakin bahwa Polri independen, hasil laboratnya bagus, hasil pemeriksaan saksi juga bagus, dan tentunya Polri kita harap juga tadi memeriksa juga para ahli. Sehingga apakah ini diadu antara data pelapor dengan data daripada pihak UGM dan sebagainya? Tentunya kan diadu kan. Pihak pelapor kan diperiksa, diterima juga penjelasannya, pihak sebelah sana diperiksa juga. Nanti penyidiklah yang menilai apakah ini diteruskan kepada penuntut umum, apakah ini dihentikan. Jadi nggak akan perlu makan waktu lama ya untuk pengusutan ini ya Pak? Tidak. Ya itulah tadi dialognya ya antara Pak Rizal Fadila, Pak Susno, dan juga Pak Silvester. Ya, mungkin dalam hati Pak Rizal itu udah digigil juga nih. Pak Susno kan udah pengalaman banget ini, kepala Bareskrim. Artinya langkah-langkah step-stepnya untuk pembuktian ijazah itu asli atau palsu mudah dibuktikan, gampang, enteng, cepet. Ya, tapi aduh ribet juga ini Bapak Pak Rizal Fadila. Berat loh hukumannya kalau kata orang-orang tuh, kata orang-orang ya. Ya kabarnya sih sampai 12 tahun penjara ya. Kita nggak tahu lah. Kita doain aja, yang penting saat-saat ini Pak Rizal Fadila kan habis kecelakaan, ya cepat sehat lah. Iya enggak? Ya. Bagaimana nih menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.